Sebagai masyarakat yang bijaksana, alangkah baiknya kita sikapi dengan tenang, kita terapkan pola hidup sehat, pola makan yang bergizi dan seimbang, 4 sehat 5 sempurna contohnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu dosen yang terhormat, perkenalkan nama saya Mas Kuri Ahmad Zain, NIM 20121798. Saya mahasiswa aktif Universitas Amikom Yogyakarta, Fakultas Ilmu Komputer, Prodi Sistem Informasi. Berdirinya saya di sini tidak lain bukan bermaksud untuk mengajari atau menggurui. Saya hanya menyampaikan apa yang saya tahu. Perlu kita ketahui, sejak pandemi ini menyerang dan peraturan ini ditetapkan, masyarakat mulai resah, masyarakat mulai bingung, mulai waspada. Mengapa? Mungkin karena mereka takut akan adanya virus tersebut dalam kehidupan mereka. Untuk itu, sebagai masyarakat yang bijaksana, alangkah baiknya kita sikapi dengan tenang, kita terapkan pola hidup sehat, pola makan yang bergizi dan seimbang, 4 sehat 5 sempurna contohnya. Kita perbanyak olahraga dan istirahat yang cukup. Juga perbanyak minum vitamin, perbanyak kebutuhan asupan seperti kalsium dan lain-lain. Selain kita terapkan pola hidup sehat, kita tentu tahu bahwasanya virus tersebut bisa menular melalui udara yang kotor, melalui interaksi langsung dengan orang lain, perjabatan tangan dan lain-lain. Untuk itu, perlunya diadakan untuk membiasakan diri memakai masker, terutama saat bepergian. Dan jangan lupa sering mencuci tangan dengan sabun atau hand sanitizer sebelum dan setelah melakukan kegiatan. Selain itu, dengan diterapkannya peraturan tersebut seperti PPKM dan lain-lain, tentu saja dampaknya akan begitu besar terhadap seluruh kegiatan masyarakat, terutama kegiatan di luar rumah. Mengapa demikian? Karena hampir seluruh kegiatan masyarakat di luar rumah cenderung kerumunan, dan peraturan tersebut melarang masyarakat untuk melakukan kegiatan kerumunan. Dengan diberlakukannya peraturan tersebut, tentu saja sangat mempengaruhi kegiatan masyarakat di rumah maupun di luar rumah. Banyak kegiatan manusia yang terganggu, bahkan bisa dikatakan kacau, seperti pendidikan, pekerjaan, jual beli, dan lain sebagainya. Hampir semua kegiatan masyarakat yang dilakukan di luar rumah. Untuk itu, sebagai masyarakat yang bijaksana, alangkah baiknya kita mencari solusi untuk tetap bisa melakukan pendidikan, melakukan pekerjaan, dan kegiatan lain yang bisa kita lakukan dengan batasan-batasan tertentu. Karena banyaknya kegiatan manusia yang terganggu tersebut tentunya akan mempengaruhi kehidupan masyarakat, terutama dalam hal ekonomi. Dalam hal ekonomi yang terganggu tersebut, tentu kita harus mencari solusi bagaimana perekonomian tetap aman, dengan cara kita tetap di rumah saja, tetap tidak melanggar peraturan pemerintah seperti berjualan online. Misalkan kita belum punya modal, kita
jadikan kejujuran kita jadikan kepercayaan orang lain sebagai modal utama. Misalkan kita menjadi reseller atau yang lain, atau tentunya untuk teman-teman fotografer tentu tahu bahwasanya dengan menyalurkan hobi fotografi mereka, kita sesekali kita bisa keluar rumah sambil kita mencari foto, atau di dalam rumah pun kita bisa membuat karya-karya foto yang bisa kita kontribusikan kepada website microstock misalkan seperti Shutterstock dan lain-lain. Dari situ nanti hasilnya juga kita sendiri yang menikmati. Itu uang kita, itu hasil dari kerja keras kita, ya itu terserah kita mau kita apakan. Yang penting kita beranikan dulu diri kita untuk mencoba. Jangan terburu-buru kita memperdulikan kata-kata orang yang tidak membangun. Jangan salah, di usia kita yang masih muda ini, jangan terlalu baperan, jangan terlalu memikirkan kata-kata orang lain yang tidak membangun. Justru jadikan itu sebagai motivasi kita untuk bisa. Jangan terburu-buru takut gagal. Saya takut gagal. Saya takut tidak berhasil. Kalau kita gagal, kita ulangi lagi. Kalau kita sudah mencoba dan gagal, kita ulangi lagi. Kalau kita sudah jatuh, kita bangkit lagi. Kalau dari hasil kerja keras kita sudah kita dapatkan hasilnya, toh bisa kita gunakan untuk memperbaiki ekonomi, untuk sedekah, untuk have fun dan lain-lain. Mengapa harus sedekah? Karena tentu kita tahu bahwasanya sebanyak apapun rezeki yang kita miliki itu semata-mata hanya titipan Allah. Dan sebanyak apapun rezeki yang Allah titipkan kepada kita, tentu saja ada rezeki orang lain di situ. Misalkan kita dititipi rezeki sebanyak 1.000 rupiah, ada kemungkinan 100 rupiah rezeki orang lain di situ. Maka dari itu kita bersihkan rezeki kita dengan cara sedekah. Jika kita sudah berani bersedekah, sisanya bisa kita gunakan untuk have fun misalkan. Kita untuk senang. Kenapa harus untuk kesenangan? Harus untuk tidak hanya berhenti di kebutuhan dan keinginan. Karena menurut saya pribadi, mumpung masih muda, selama uang jajan nggak minta orang tua, foya-foya dan royal boleh, asalkan jangan lupa bersedekah dan jangan lupa menabung. Dan pada intinya atau kesimpulannya, di masa pandemi COVID-19 ini dan ditetapkannya peraturan pemerintah tersebut, kita hanya perlu menyikapi dengan tenang, waspada boleh, asalkan jangan panik. Dan jangan lupa terutama kita terapkan pola hidup sehat kita. Juga tetap melakukan kegiatan produktif di masa pandemi ini. Seperti yang sudah dijelaskan tadi, meski ekonomi, pendidikan, karir dan lain-lain sedang diganggu atau sedang dipengaruhi oleh adanya pandemi tersebut, di situ kita harus bisa menyikapi dengan bijaksana. Ya, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Tentu saja banyak kekurangan, banyak yang masih harus dikoreksi. Apabila teman-teman lebih tahu dari saya sangat menerima kritik dan saran. Cukup sekian dari saya.
wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.